Games dan olahraga telah menghabiskan sebagian waktunya setiap hari. Kayak ini ya, kayak punya hidup di games itu kali ya. Dan berkumpul bersama teman merupakan cara baginya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sekali udah bosen, paling calling teman, langsung hangout kemana gitu. Rutinitas yang ia lakukan setiap hari membuatnya merasa telah menyia-nyiakan masa remajanya. Untuk itu pada kesempatan kali ini, ia ingin menemukan dan merasakan arti kehidupan yang sesungguhnya. Bersama Yufo, ia akan menjadi seorang tukang kuli panggul sayur di pasar tradisional. Pegel ya, Fo ya? Duduk ah. Itu namanya apa tuh? Ayo ibu, dibeli. Di rumah sederhana, ia akan menghabiskan harinya selama 2 hari 1 malam. Nama aku Ari Rizal Abdullah, aku umur 19, aku seorang mahasiswa di Universitas di Jakarta. Aku kerja di Anggita Wedding Organizer. Biasanya tugasnya itu rolling. Terkadang aku tuh sering jadi runner VIP yang biasa suka mengantarkan tamu VIP ke tempatnya, atau enggak jadi crew stage. Dari kecil tuh emang suka banget main games. Nggak tahu kenapa, emang bawaannya udah hobi banget ngabisin waktu tuh main games. Bisa sampai 5 jam atau 6 jam lebih. Kayak ini ya, kayak punya hidup di games itu kali ya. Udah bosen main games. Biasanya aku main sendiri, main boxing. Iseng-iseng aja supaya buat keringetan. Aku tuh lebih menilai diri aku tuh untuk fleksibel ya, tergantung orang lain ngejudge diri aku kayak gimana. Dan kalau misalnya ada apa-apa tuh aku lebih prefer untuk mengalah. Hidup tuh pasti punya tujuan ya. Kalau aku pribadi itu untuk ini ya, untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan. Ya, caranya ya mungkin dengan cara meraih kesuksesan. Nolongin teman kan itu juga bisa buat diri aku senang. Jadi itu cuma tujuan hidup aku. Satu sih aku tertarik ya, mau nyoba masuk dalam lingkungan orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Aku dapat pengalaman, ya dapat ilmu, mungkin dapat pelajaran hidup. Mungkin aku jadi bisa lebih bersyukur kali ya. Penasaran akan seperti apa nanti tempatnya. Takut sih enggak, tapi kayak rasa kepo kali ya. Istilahnya kayak penasaran gitu. Bisa berkenalan, berinteraksi ya kan, ngobrol bareng. Ya, bisa membantu lah. Bingung sih. Ya, aku kan tadi awalnya ngira kayak pedesaan-pedesaan gitu ya. Ya setelah jalan berjam-jam terus sampai di sini, aku sempat kaget. Ya pertama kali tuh aku ngeliat kondisi sekolah kayak gini di pedesaan juga kasihan. Selamat sore. Iya Ibu, siang. Dengan siapa? Aku Ari, aku dari Jakarta. Ya, kalau misalnya boleh, aku boleh nggak Bu untuk mengikuti keseharian salah satu murid dari Ibu gitu? Boleh, boleh. Anak-anak saya di sini semuanya itu dari keluarga yang tidak mampu ya Mas ya. Keluarga yang tidak mampu, otomatis ekonominya juga ekonomi yang tidak mampu. Sekolah saya ini semuanya sekolah gratis. Ada sih salah satu siswa namanya Jindan. Nah, tapi biasa kita panggil Yufo lah. Boleh mau kenalan? Silakan, ayo Oke. sama aku. Nah, kelasnya di sini, ini kelas 8. Yufo belajar di sini. Tadi Ibu Cucu baru menjelaskan ke aku tentang kondisi-kondisi murid-murid yang di sekolah ini. Pertama kali aku kaget, tapi mereka masih semangat untuk belajar. Ini Yufo. Kenalin nih, namanya Mas Ari. Mas Ari ini nanti mau ikut belajar sama kamu di kelas. Terus mau ikut keseharian Yufo juga ya Mas ya? Betul. Sama keluarga kamu. Nah, keadaannya kita rumahnya seperti itulah Mas. Iya, nggak apa-apa kok Ibu, aku siap. Sekolah Menengah Pertama Terbuka 01 Cijeruk atau yang lebih dikenal dengan sebutan TB 911.
Didirikan pada 21 September 2011 oleh pasangan suami istri Cucu dan Gunawan. Diperuntukkan bagi siswa kurang mampu yang putus sekolah. Dari 110 orang siswa, hampir semua siswa bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya sebelum sekolah dimulai, termasuk Yuvo, siswa 16 tahun. Speak loudly, please. Speak loudly. Please. Yuvo, you can Yep. speak loudly. Yep, I'll do Bisa it that. kamu tambah lebih jelas. I'll do it that. I'll do it that. Yep, I'll do it that. Aku ngeliat mereka tuh kayak kasihan ya, sesuatu yang tertahan gitu kali ya. Saat mereka benar-benar pengen semangat belajar, tapi orang tuanya tuh malah nggak ngizinin gitu. Iya, jadi kayak susah untuk belajar kali ya. Halus, lebih halus. Kalau formalitas sama teman boleh can you help Harus lebih me? halus. Jangan kata tadi, Seperti Bu, itu. Bu. Nah, ini penting tuh. Nanti untuk ngomong ke semua orang. Apa ya? Kalau turn off atau switch off? Aku kayak ngerasa nggak ada apa-apa gitu mungkin ya dibanding mereka ya. Aku yang udah dibiayain, terus aku malah main-main, malah nggak bersyukur, malah kayak beda sama mereka ya. Mungkin mereka yang susah untuk sekolah malah semangat banget. Kamu sekolah dari jam berapa sampai berapa aja? Kok baru pulang jam segini sih? Dari jam 1 pulang ke setengah 4. Oh gitu. Kalau di rumah kegiatannya apa aja? Kegiatan sehari-harinya? Bantu belanja. Untuk belanja? Beli buat dagangan. Kamu kalau di rumah tinggal sama siapa aja, Po? Sama adik, sama ayah, sama ibu, sama nenek. Oh, sama nenek. Oh, tanjakan ya? Capek nggak tiap hari kayak begini? Kan capek sih. Gitu. Ayah ada di rumah? Duluan, Po. Ibu. Sampai ya. Agak kaget dikit ya. Kaget dikit ngeliat kondisi rumahnya. Kenapa bisa kayak begini dan ditinggalin sama 11 orang ya. Itu nggak tahu muat atau enggak kayak gimana. Kaget. Alhamdulillah sih aku ngerasa disambut ya sama bapak sama ibu juga. Misi ibu, bapak. Iya, aku Ari, aku temannya Yuvo. Maksud kedatangan aku ke sini tuh, aku pengen minta izin ke ibu dan bapak ya. Mungkin untuk tinggal menginap selama 2 hari 1 malam. Untuk mungkin menemani Yuvo dalam mengikuti kegiatan kesehariannya kali ya. Boleh nggak bapak ibu? Ya, alhamdulillah, syukur. Boleh aja. Boleh. Ya. Berapa umurnya Pak dedenya? Yang ini? Tiga. Ini 3. 3 tahun. Kalau yang ini? Yang ini 67. Ini 7 ya? Ini 5. 3 tahun 5 sama 7 ya. Biasanya 2 tahun 1, 2 tahun 1. Oh gitu. Udah berapa lama Bapak tinggal di sini Ibu? Sekitar 15 tahunan. Oh, lama ya? Udah cukup lama. Iya, iya. 15, 17 tahunan. 17 tahunan ya Pak ya tinggal di sini. 17 tahunan. Kalau Bapak ngelihat Yuvo kerja-kerja kayak gitu untuk malam-malam itu khawatir nggak kira-kira Bapak? Di sisi lain ada khawatirnya akan kesehatan dia atau keselamatan.
satu, keduanya bangga juga apa yang dia cita-citakan. Walaupun kita nggak bisa, tapi dia bisa berusaha gitu. Jadi nggak terlalu mengharap dari orang tua. Malah sebaliknya dia suka ikutin sama adik-adiknya. Alhamdulillah, ikutin aja jalurnya anak. Selagi di rel yang bagus. Dia untuk dirinya, untuk masa depan. Jangan sampai apa yang saya rasakan itu jangan sampai dialami olehnya. Nanti di masa-masa depan ya gitu aja. Cukup kita yang ngerasain gitu. Si Ivo kan nanti kira-kira bangun jam 12 ya untuk jualan ya. Iya. Aku juga kira-kira sekarang mau istirahat kali Pak ya untuk nanti nemenin Ivo. Iya Bu. Udah. Ya, Bapak sama Ibu juga istirahat ya. Iya. Ya sama-sama istirahat. Ya. Mungkin aku pertama kali bakal kaget kali ya, butuh waktu untuk beradaptasi di tempat kayak ini. Ya cukup kaget lah perasaan aku. belum sama sekali sembayang di pikiran aku. Ya mungkin agak takut kali ya kalau untuk tidur di sini, takut mungkin dingin kali ya, terus sama agak was-was. Ya mungkin takut ada pencuri. Terharu juga sama perjuangan Bapak untuk menghidupi keluarganya. Di satu sisi aku merasa kasihan ya sama Bapak dengan kondisi rumah seperti ini, sama Yufo juga. Di sisi lain juga aku kayak ngerasa bersyukur kali ya, udah dikasih tempat yang layak gitu. Sekarang juga udah jam 10, udah waktunya aku tidur. Yufo-nya juga udah tidur dan aku udah harus bangun jam 12 untuk bantu Yufo jadi tukang kuli panggul pasar. Kari udah berangkat Kak? Iya. Berangkat. Sebagian orang tua tak ingin anaknya bersekolah karena harus bekerja. Ada juga yang ingin anaknya sekolah tapi tak mampu membayar ongkos transportasi, membeli sepatu dan seragam, serta keperluan lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan para siswa ini untuk bekerja paruh waktu tanpa mengenal waktu. Salah satunya adalah Yufo. Sekarang udah jam 12 pagi dan aku masih ngantuk banget, tapi kita udah harus ke pasar. Yuk, Ivo. Gelap dan dinginnya malam tak menjadi hambatan bagi anak berusia 16 tahun ini. Dikala anak-anak seusianya masih terlelap tidur di atas pangkuan orang tuanya, beda halnya dengan Yufo. Demi mencari uang agar bisa bersekolah, ia rela menahan rasa ngantuk dan ia rela mengorbankan masa-masa remajanya untuk bekerja sebagai kuli panggul dan penjual sayur di pasar dengan upah yang sangat minim. Ini kayak Udah Pak. jauh nggak mau jaraknya, Ivo? Berapa jam kira-kira? Setengah jaman ya. Pakai nyambung angkot lagi nggak nanti? Nggak, langsung turun di pasar ya. Berapa biasanya bayarnya pulang pergi? 7.000 ya, berarti 3.000. Pasar Iketeng Gang Pedati, sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai macam sayur mayur.
dan hanya beroperasi mulai dari pukul 12 dini hari hingga pukul 9 pagi. Di pasar inilah sudah 7 tahun Yufo mencari rezeki dengan menjadi tukang kuli panggul atau penjual sayur milik orang lain. Nih, oh ya udah. Berat kan? Hah? Berat nggak? Oh ya udah nggak apa-apa. Berat juga ya? Ini sih mas. Gimana? Sini. Sini mas ya? Oh belakang. Oh beda. Ini ya? Oh sip. Yuk, makasih mas. Pas tuh. Ini benar-benar berat banget ya, capek banget kalau untuk kerja kayak gini, bolak-balik ngangkat. Dan katanya si Yufo kalau per ngangkat gini cuma dapat 2.000 loh. Benar-benar capek sih ya, yang aku rasain. Ya malam hari dingin, anginnya nggak sehat. Jelas pertama kalinya. Ya, pertama kali dan terakhir kali kayaknya ya. Karena aku ngerasa kayak tersiksa banget kali ya. Ini kita sekarang udah jam 3. Aku juga dari tadi sambil nguap. Pegel ya, Fo ya? Duduk lah. Itu namanya apa tuh? Hah? Apa? Oyong apa tuh? Bahasa Bogornya. Apa nama sayurannya? Ayo ibu, dibeli. Sayurannya dipetik dari mana nih mas? Apa dikirim dari pasar juga? Dari pasar juga gitu? Ya, beli juga di sini. Oh gitu. Tiap malam begini ya? Iya, ada malam. Sampai jam berapa biasanya nih mas? Sampai siang aja. Aku ngelihat si Yufo dari tadi kerja aja, ngelihatnya kasihan banget untuk anak seumuran dia yang harusnya jam segini tidur, terus pagi sekolah, siang main. Semua itu jadi berubah jadwalnya cuma gara-gara dia untuk menghidupi keluarganya. Sekali lagi ya aku ngerasa bersyukur ya setelah ngelihat semua yang Yufo lakuin, dan aku juga kan udah merasakan ya gimana rasanya jadi kayak Yufo. Bersyukurnya seperti apa ya, aku nggak harus kerja sampai larut malam kayak begini, nggak harus sampai secapek ini, dan upah yang seminimum kali ya. Saya bersyukur dalam segala hal dalam hal ini. Pukul 8 hingga 9 pagi, petugas Satpol PP sudah memperingatkan para pedagang untuk segera pergi dari lokasi pasar. Setelah bekerja di pasar, tak lantas Yufo berleha-leha di rumahnya sebelum berangkat sekolah. Namun ia harus membantu orang tuanya bekerja di ladang. Bu, aku kerjain bisa nggak Bu? Ya. Aku coba-coba ya. Seneng ya, bisa bantu-bantu sama capek, panas. Kayak apa ya, enak mukul padinya. Kayak ngebuang emosi kali ya. Jam berapa biasanya si Yufo? Ini atau masih nanti mau panen lagi? Barusan ini. Itu yang bikin aku penasaran kali ya. Dari tadi aku tanyain capek atau enggak, katanya enggak. Ya mungkin semangatnya kali ya. Ya aku aja sendiri ngerasa udah capek banget ya. Untuk seumuran aku, gimana Yufo yang masih agak kecil ya kan. Banget ya buat si Yufo itu. Pak, Ibu, aku mau pamit dulu ya. Iya. Nanti jalan. Iya. Sholat Jumat pamit dulu ya. Aku mau terima kasih gara-gara
udah diizinin untuk nginep di sini. Aku juga dapat pelajaran hidup banyak ya di sini, bantu-bantu UFO seharian segala macam. Ya intinya makasih banyak lah Pak ya, Bu. Ya amin. Bener, aku juga. Iya. Iya. Si UFO juga UFO ya. Sekolah yang rajin. Dia kan semangat sekolahnya. Ya, Bapak, aku pamit ya. Iya. Makasih ya sekali lagi Ibu, Adek. Ayo UFO. Aku mau pamit ke sekolah dulu ya Pak, Bu. Semangat, semangat. Bu, Bapak. Oh iya. Mana kabarnya? Baik. Dari mana? Ini dari rumah Ibu. Aku mau pamit sama Ibu sama Bapak. Ya, aku mau berterima kasih gara-gara udah diizinin untuk mengikuti kesehariannya UFO. Terus semangat ya seperti kayak UFO, semangat ya. Pesan dari kita sih semoga Ari menjadi lebih kuat lah untuk kehidupan berikutnya. Pengalaman dari kejadian UFO seperti apa dijadikan pengalaman dan semangat hidup Ari ke depannya lebih sukses kan. Ya, amin. Tambah semangat ya. Terus itu jangan lupa nanti main kesini lagi. Iya, pasti Ibu. Semangat terus. Ya, aku pamit ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Yupo ngantar juga nih. Oh, enggak, Ibu di sini aja kayaknya. Ibu di sini. Aku langsung aja. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya, Hati-hati ya. pamit ya Ibu. Oke. Belajar yang benar. Sip. Salam buat keluarga ya. Ya. Lupa situ ikut. Po, kayak Po main bola lagi Po. Oke sih. Itu tuh pengalaman pertama aku ya untuk tinggal di rumah UFO, terus ngikutin kesehariannya itu. Itu udah mulai sosok yang cukup mandiri mungkin ya aku bilang ya. Iya, dia udah bisa menghasilkan uang sendiri dengan umur 16 tahun ya. Terus udah bisa istilahnya nggak kenal capek lah. Udah harus bangun jam 12 ya kan, kerja sampai jam 9, setelah itu sekolah siang. Cukup kagum kali ya, salut ya sama si UFO itu. Semangat dia emang benar-benar kuat untuk belajar ya kan. Aku berdua sama dia ya, kita jadi kuli panggul. Ya itu kan, aku juga sebenarnya udah ngantuk banget ya, tapi gara-gara aku ngeliat si UFO semangat kerja ya, aku terus bantu dia aja. Ngelihat diri aku sendiri ya, mungkin aku sekarang udah bisa menilai kalau diri aku tuh kayak masih sedikit manja kali ya. Masih kayak apa-apa tuh kayak minta sama orang tua, masih males atau apapun. Sedangkan dia, si UFO itu, apa-apa selalu sendiri. Dan dia punya semangat yang kuat. Yang paling pertama tuh bersyukur kali ya. Kita tuh harus benar-benar bersyukur banget atas apa yang udah kita dapat. Sama yang kedua tuh, pertolongan kita ke orang tuh itu mungkin sangat dibutuhkan kali ya. Misalkan kita merasa pertolongan kita cuman seberapa kecil gitu ke orang, tapi mungkin orang yang kita tolong itu akan berpengaruh besar atas pertolongan kita.